أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita masih berkumpul di gedung dakwah Wadas ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk kepada pembahasan bab yang baru. Ya, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua hadis yang panjang, ya. Dua hadis yang sangat panjang tentang larangan berbuat kezaliman. Untuk bab yang baru sekarang kita masuk bab ampunan bagi orang-orang yang sakit. Jadi yang namanya musibah, ujian itu adalah suatu hal yang pasti, ya, pasti akan menimpa kita. Tapi Allah menjanjikan ampunan, kafarat, ya, bagi orang-orang yang mendapatkan musibah. Selama apa? Selama dia bisa bersabar. Dan yang akan diceritakan di dalam hadis-hadis di bawah ini. Kita masuk ke hadis nomor 491. Seseorang telah datang kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan ia sedang sakit. Ia bertanya kepada Abu Ubaidah, bagaimana pahala seorang pemimpin? Maka Abu Ubaidah malah balik bertanya, apakah kalian tahu bagaimana kalian mendapatkan pahala? Ini sahabat Abu Ubaidah nanya sama tamunya, kira-kira kamu tahu gak sih perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala? Amalan apa yang bisa mendatangkan pahala? Maka orang tadi menjawab, dengan apa yang menimpa kami? Maka Abu Ubaidah ini bertanya, berkata, bagaimana cara mendapatkan pahala? Nah, yang pertama adalah dengan apa yang menimpa kami yang tidak kami sukai. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai, ya termasuk misalnya dapat sakit, dapat musibah, ujian, kehilangan barang, kehilangan keluarga, atau dizalimi oleh orang lain, ya. Pokoknya kita itu mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang enggak enak, maka ini bisa menjadi ladang pahala. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan pahala? Nah, yaitu ketika kita itu bersabar
Ya. Jadi menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan itu dengan kesabaran dan ketabahan. Ketika bisa seperti ini, maka itu akan menjadi ladang pahala. Kemudian Abu Ubaidah berkata lagi, begitu pula kalian akan diberi pahala dengan apa yang kalian nafkahkan di jalan Allah. Cara lainnya adalah dengan mengeluarkan harta untuk fi sabilillah. Dan ini di sini umum guys sifatnya guys. Nafkah di jalan Allah itu sifatnya umum, nggak cuma harta, nggak cuma uang, bisa berupa tenaga, bisa berupa pemikiran atau yang lainnya. Tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang bisa infak harta, infakkan hartanya. Yang nggak punya harta bisa dengan tenaga. Yang tenaganya nggak kuat bisa dengan pemikiran, dengan ide-ide. Nggak punya ide bisa dengan doa. Kemudian Abu Ubaidah sudah melanjutkan, dan belanjakan untuk kalian sendiri. Nah ini yang ketiga, ini yang agak istimewa. Jadi ketika kita membelanjakan harta untuk kebutuhan kita, ya, ketika kita memenuhi keperluan kita, itu juga bisa mendatangkan pahala. Ya. Maka salah seorang ulama pernah mengatakan, banyak dari manusia itu yang kehilangan peluang, ya, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena apa? Lewat perbuatan-perbuatan mubahnya. Kan mayoritas hidup kita itu kan untuk dunia gitu, untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk bekerja, untuk makan, untuk tidur, yang sifatnya itu mubah, boleh. Nah, tapi yang mubah-mubah ini itu bisa mendatangkan pahala. Ketika apa? Ketika kita ubah niatnya. Kita niatkan perbuatan-perbuatan tersebut itu sebagai fasilitas untuk mendapatkan pahala. Contohnya, kita mau makan kan kebutuhan, gitu. Makan itu keperluan. Tapi dari makan ini bisa kita dapatkan pahala dengan apa? Kita niatkan, ya Allah, saya makan supaya bisa sholat, supaya bisa punya energi untuk bekerja. Bekerja bisa mendapatkan pahala ketika diniatkan, ya Allah, saya bekerja ini untuk memenuhi kewajiban saya, untuk mencari ridho Allah. Bahkan ketika tidur pun bisa bernilai pahala ketika diubah niatnya. Ya Allah, saya niatkan tidur ini itu supaya nanti bisa bangun tahajud, bisa bangun sholat subuh. Jadi amalannya sama, pekerjaannya sama, tapi dengan mengubah niatnya, itu yang satu karena dia itu tidur ya hanya tidur, makan ya hanya makan, ya tidak mendapatkan apa-apa. Sudah, kebutuhannya terpenuhi, selesai. Tapi ketika ada orang yang meniatkannya untuk mendapatkan pahala, maka tidak hanya memenuhi kebutuhannya, tapi juga dia bisa mendapatkan bonus pahala. Inilah kenapa dalam kitab-kitab hadis itu seringkali yang pertama kali disampaikan hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Bahwa amal itu dinilai dari niatnya. Ada amalan yang sama, bahkan perbuatan yang tadi, perbuatan mubah, perbuatan yang kita perlukan,
ya, yang memang biasa kita lakukan, itu bisa mendapatkan pahala, bisa bernilai ibadah hanya dengan mengubah niat kita. Kemudian Abu Hurairah menambahkan, kemudian menghitung semua alat perjalanan sampai ke sabuk kulit pada leher kuda. Nah, di sini maksudnya berinfak itu, ya, jadi ketika masih membahas masalah infak, itu sampai-sampai infaknya itu yang digunakan untuk apa? Memberikan pelana kuda bagi orang-orang yang berjihad. Maka di sini Abu Ubaidah itu ingin menyampaikan bahwa yang namanya berinfak itu sifatnya luas. Tidak hanya bangun masjid, tidak hanya untuk pengajian, tidak hanya untuk kegiatan kegiatan masjid, itu tidak ya seperti itu. Karena kadang-kadang ada orang yang kalau infak di masjid senang cepat infak, masukin kotak amal. Tapi yang disuruh misalnya infak ke sekolah, infak ke panti asuhan, itu aras-arasan. Nah, jadi Abu Hurairah ingin menyampaikan bahwa ya semua yang membantu orang lain, semua yang menolong orang lain yang kesusahan, itu adalah infak di jalan Allah Ta'ala. Kemudian beliau menutup dengan mengatakan, tetapi sakit yang menimpa badan kalian itu yang menyebabkan Allah menghapus dosa-dosa kalian. Jadi di antara ketiga amalan pembawa pahala tadi, antara sakit, kemudian berinfak di jalan Allah, dan memenuhi kebutuhannya sendiri, itu semua bisa mendapatkan pahala. Tapi yang bisa menghapuskan dosa hanyalah rasa sakit kita. Ketika bertemu tadi dengan hal-hal yang tidak disukai, baik berupa rasa sakit, baik berupa kehilangan, baik kehilangan barang, kehilangan anggota badan, kehilangan keluarga, atau ketika didolimi oleh orang lain, itu tidak hanya bisa membawa pahala, tapi di sini seperti judul babnya, bisa menjadi kafarat, bisa menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita. Tentu ada syaratnya, yaitu selama kita bisa bersabar dan tabah dalam menghadapi masalah tersebut. Kemudian kita masuk ke hadis nomor 492 dari Abu Sa'id bin Al-Khudri dan Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang menimpa seorang Muslim dari kelelahan dan penyakit. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan hal-hal yang tidak mengenakan yang akan menimpa kaum muslimin. Yang pertama adalah berupa rasa lelah dan rasa sakit. Ya, kalau rasa lelah, ya kita itu lelah bekerja, ya habis kerja habis kalau bapak-bapak ini habis ngarit, habis ngangon, kan ada rasa lelahnya. Ibu-ibu juga sama, ya sibuk di rumah, ngerawat anak, bersihin rumah, itu kan mesti capek. Atau rasa sakit, ya, berupa sakit yang baik sakit yang sebentar maupun sakit yang sifatnya lama. Kemudian kecemasan dan kesedihan. Nek kecemasan niku adalah rasa was-was gitu. Rasa khawatir sebelum kejadian itu terjadi. Jadi misalkan bapak-bapak ngirim anaknya ke pondok, kan mesti ada rasa cemas ki anaknya mangan pura, anaknya warak pura,
kerasan pura konek karo kancane iso dolanan bareng pura. Kan ada rasa was-was seperti itu. Dan kalau kesedihan, ya itu adalah terjadi ketika kejadiannya sudah ada. Kena sakit, ketikanya baru sedih. Kemudian ada gangguan. Nah, gangguan itu berarti kan gangguan ini maksudnya ada orang yang mendolimi dan menyakiti kita. Kemudian dan kesempitan, kegelisahan, rasa gelisah yang muncul di dalam dada. Ya kan kadang-kadang kita sering entah kenapa tiba-tiba ada rasa gelisah, sesek gitu rasanya karena memikirkan sesuatu. Bahkan sampai duri yang menusuknya, maka Allah akan mengampuninya mengampuni karenanya dosa-dosanya. Jadi di sini Nabi menekankan ketika Muslim itu mendapatkan penderitaan, mendapatkan masalah dan semua jenis masalah, baik rasa lelah, rasa sakit, rasa capek, rasa gelisah, diganggu sama orang lain. Bahkan Nabi mengatakan sampai ketika ditusuk duri. Ini ditusuk duri kan mewakili rasa sakit yang sepele, rasa sakit yang remeh, kayak kesandung. Kan kesandung sakit gitu, lagi jalan tiba-tiba nyandung aspal, pas naik tangga tiba-tiba nanggok tanggane, anak tangganya ketabrak pakai jempol, kan sakitnya luar biasa. Tapi itu hanya sebentar saja. Atau tadi ketika jahit ketusuk jarum, ketika masak kebeler pisau. Jadi bahkan rasa sakit yang sederhana seperti ini, Rasulullah katakan dari rasa sakit ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebagai orang Muslim. Jadi semakin banyak penderitaannya, ya semakin besar dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Tentu syaratnya ketika kita mendapatkan musibah itu harus tabah, gak boleh ngomel-ngomel, gak boleh marah-marah. Kebeler misalnya tadi kebeler pisau, ya sudah, astagfirullah. Jangan malah wah kebeler pisau iki langsung malah maki-maki nggih. Karena kadang orang seperti itu ketika jadi kejaduk misalnya kakinya nabrak halangan, ya nabrak benda, nendang suatu benda keras, tangannya nggak sengaja ngantep sesuatu. Nah itu kan biasanya yang keluar adalah kata-kata makian, kata-kata kasar. Nah ini termasuk contoh orang yang tidak sabar, orang yang tidak tabah. Kalau tabah, ya ditahan lisannya, diganti dengan kalimat thayyibah, astagfirullah atau subhanallah. Kemudian hadis nomor 493 dari Abdurrahman bin Sa'id, dari ayahnya, ia berkata, aku bersama Salman dan ia menjenguk orang sakit di Kandah. Ini sahabat Sa'id itu bersama Salman menjenguk orang sakit. Maka ia berkata, bergembiralah. Nah, ini salah satu adab menjenguk orang sakit ketika menjenguk, ya menjenguk dengan wajah ceria, dengan berita-berita yang membahagiakan, membawa rasa optimis, menyemangati bahwa dia itu bisa sembuh. Jangan malah membawa rasa pesimis. Contohnya gimana rasa pesimis? Jenguk orang sakit, tanya, sakit apa mas? Ini sakit Pak, sakit
misalnya sakit paru-parunya rodok radang. Oh mas, kemarin saya itu tetangga saya sakit paru-paru juga, dirawat sama di RSI ini pak, di rumah sakit ini pak, terus sembuh pak. Wah pak meninggal dunia pak. Kan? Jangan seperti ini. Orang sakit itu jangan malah takuti. Diceritakan cerita-cerita yang membahagiakan, yang menyemangati dia supaya dia mau berjuang, mau bertahan, mau berobat. Pak, insya Allah sembuh pak. Ya, insya Allah Allah memberikan kesembuhan. Gak usah khawatir, ya gak usah sedih. Walaupun mungkin pasiennya pasien kanker sudah stadium akhir. Ya kan kalau sudah stadium 4, kalau para dokter biasanya bilangnya sudah terminal, ya sudah divonis mati, umurnya tinggal berapa bulan saja. Ya, tapi ketika kita menjenguk ya jangan dibahas kematiannya, kita semangati. Pak, tetap berusaha untuk berobat. Bisa jadi Allah memberikan keajaibannya. Kemudian, kenapa Salman mengatakan bergembiralah kepada orang sakit? Karena aneh nggih, maksud orang lagi sakit disuruh bergembira. Orang lagi sakit kok disuruh senang, padahal kan sakit itu enggak enak. Kenapa bergembira? Maka kata Salman, sesungguhnya penyakit yang diderita seorang menjadi penghapus dosa-dosanya dan mengajarkan kerelaannya. Jadi di sini orang sakit itu kata Salman akan mendapatkan 2 keutamaan. Yang pertama, karena sakit itu akan menjadi penggugur dosa. Tadi yang sudah disampaikan di hadis-hadis sebelumnya, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, Allah akan menghapus kesalahannya selama dia bersabar di dalam rasa sakitnya. Dia ikhlas, dia menerima takdir Allah Ta'ala, maka Allah pun akan menghapuskan dosanya. Maka semakin lama sakitnya, semakin banyak pula dosa yang dihapus oleh Allah. Dan yang kedua, pelajaran sakit ini bisa menjadi pelajaran baginya. Maksudnya pelajaran baginya, ya dia itu bisa mengambil manfaat. Kenapa kok dia sakit? Misalkan ada orang, ya mohon maaf ya, misalnya sakit paru-paru, ternyata dia suka ngerokok. Ini bisa menjadi pembelajaran, oh ternyata kalau rokok itu bisa berbahaya. Atau ada yang kena diabetes, oh berarti kan karena saya gulanya tinggi, berarti hidupnya harus diatur, jangan yang manis-manis, ya jangan karbohidratnya dikurangi, seperti itu. Tapi, nah ini perlu diperhatikan ya, ini itu hanya khusus untuk orang beriman. Nih, Salman mengatakan sakit yang diderita oleh seorang mukmin. Kenapa kok kalau orang fasik atau orang kafir itu tidak digugurkan dosanya? Ya. Karena kalau orang seperti ini itu tidak paham kenapa dia mendapatkan rasa sakit, kenapa dia tidak kenapa dia mendapatkan sesuatu, dia tidak paham. Salman mengatakan, adapun penyakit yang diderita oleh orang yang jahat seperti unta yang diikat oleh pemiliknya kemudian dilepaskan dan ia tidak tahu kenapa diikat dan dilepaskan. Jadi orang yang dikasih orang fasik, orang kafir yang dikasih sakit oleh Allah itu seperti unta. Unta itu ketika diikat dia nggak paham kenapa kok saya diikat. Namanya juga unta. Ketika dia dilepas dia juga nggak paham kenapa saya malah
lepas. Jadi nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya pengetahuan apa-apa. Sama orang kafir ketika dia sakit, kan dia nggak tahu kenapa Allah ngasih dia sakit. Dia tidak paham, dia tidak mengerti kenapa Allah memberikan musibah kepadanya. Karena dia tersesat di dalam kejahatannya. Kemudian kita masuk ke dalam hadis nomor 494. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, musibah yang menimpa orang mukmin laki-laki dan perempuan di badannya, keluarganya, dan hartanya, hingga ia akhirnya menghadap Allah dan tidak ada lagi dosa baginya. Dari Muhammad bin Amr yang meriwayatkan hadis seperti yang tersebut di atas, tetapi ada penambahan kalimat pada anaknya. Maka di sini Nabi menyampaikan bahwa seorang mukmin, ya baik itu laki-laki, perempuan, semuanya itu pasti, ya Rasulullah katakan pasti akan mendapat musibah, akan mendapatkan cobaan. Baik itu cobaannya itu di badannya, ya kehilangan anggota badannya, ada yang kehilangan karena misalnya cacat dari lahir, atau mungkin karena kecelakaan akhirnya diamputasi, bisa. Atau di keluarganya, ya. Misalnya kehilangan keluarga, ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, kadang innalillah ya, naudzubillah, ditinggal anaknya. Ada seperti itu. Atau kehilangan hartanya, ya, orang motornya diambil, bisnisnya dikhianati, terus tanahnya disita misalkan, bisa saja seperti itu. Maka semua musibah ini itu adalah keniscayaan, adalah kepastian. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan bersih dari dosa. Sampai kita itu gak punya dosa apa-apa. Karena ketika kita masuk surga, amin ya. Ketika kita itu masuk surga, maka sebelum masuk surga itu harus bersih dari dosa-dosanya. Maka gimana cara membersihkan dosa? Kalau di akhirat itu dicemplungkan di neraka. Dibilas dulu di neraka, dicuci sampai noda dosanya hilang. Maka kok ketika kita mendapatkan musibah, itu adalah bentuk rasa sayang Allah kepada kita. Karena Allah itu ingin kita itu langsung masuk surga, nggak ingin kita itu masuk neraka terlebih dahulu. Makanya dikasih ujian, dikasih cobaan, dikasih musibah. Supaya apa? Supaya dosanya itu hilang di dunia. Karena seberat apapun hukuman dunia, sekejam apapun hukuman dunia, sesakit apapun hukuman dunia, itu tidak ada bandingannya dibandingkan hukuman akhirat. Rasul mengatakan, paman beliau Abu Thalib, ya, itu mendapatkan siksaan yang paling ringan di neraka. Yaitu dia hanya berdiri di atas bara api, di atas arengnya. Ini baru areng ya. Baru arengnya saja itu berdiri, otaknya langsung mendidih. Ini baru areng. Di dunia ini ada nggak api yang bisa langsung mendidihkan otak dari ketika ditaruh di bawah? Tidak ada. Padahal itu siksaan neraka yang paling ringan.
itu saja sudah jauh lebih berat, jauh lebih sakit dibandingkan siksaan-siksaan yang ada di dunia. Apalagi siksaan yang lebih berat. Inilah kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, jangan marah sama Allah. Ya. Jangan tanya, ya Allah kenapa saya dapat musibah, ya Allah kenapa saya dapat cobaan, ya Allah kenapa hidup saya menderita. Nah, seperti itu, jangan menyalahkan Allah Ta'ala. Malah harusnya berterima kasih. Kenapa? Karena dengan cobaan itu, dengan musibah itu, dosa-dosa kita bisa diampuni. Sehingga tidak perlu lagi membayar dosanya di akhirat kelak. Kemudian dalam sekali hadis nomor 495 dari Abu Hurairah yang berkata, telah datang Arab Badui. Lalu Nabi berkata kepadanya, apakah kamu pernah kena penyakit Mildam, yaitu penyakit demam ya? Ia balik bertanya, apa Mildam itu? Beliau menjawab, penyakit panas di antara kulit dan daging. Yang kita itu greges ngoten nggih. Rasane cemas, rasa panas, gak enak, masuk angin. Ia berkata tidak. Maka beliau bertanya lagi, apakah kamu kena syuda atau rasa pusing? Ia balik bertanya, apakah syuda itu? Beliau menjawab, angin yang mencegah di kepala dan mencegah air keringat. Ia menjawab tidak. Setelah orang itu berdiri dan pergi, Nabi berkata, siapa yang ingin melihat salah seorang penghuni neraka, maka lihatlah dia. Kita lihat bahwa di sini diceritakan ada Arab Badui. Ini Arab Badui itu nggak pernah kena demam, nggak pernah pusing, nggak pernah sakit. Kan ada kelihatan seperti nikmat, ya. Bapak-bapak sini enten Pak sing mboten pernah sakit, Pak. Kan nggak ada. Mesti pernah sakit, gak ketang masuk angin, watuk, pilek kan pernah ya. Tapi ini orang Arab Badui itu nggak pernah sakit sama sekali. Bahkan sampai bingung sakit itu apa toh? Kan ini kenikmatan ya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Tapi kok kenapa Nabi Muhammad mengatakan ini kalau orang ini sebagai penghuni neraka? Kenapa? Maka di sini Nabi ingin menyampaikan bahwa kalau orang kok hidupnya itu lancar-lancar saja, nggak ada ujian, nggak ada kesusahan, itu bukan tanda sayang dari Allah, bukan tanda rahmat dari Allah, itu malah tanda istidraj, itu tanda kemurkaan Allah Ta'ala. Allah itu memberinya kenikmatan supaya apa? Supaya ia lalai, supaya ia tersesat ya, tambah tersesat di dalam kekafirannya. Karena namanya seorang mukmin itu pasti akan diuji. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau akan mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sampai ketika belum datang kepada kalian apa yang sudah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, bahwa mereka itu ditimpa dengan kesusahan dan kesedihan dan rasa terguncang. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bahkan sampai saking beratnya cobaannya, saking beratnya ujiannya, bahkan Rasulullah sendiri dan orang-orang yang beriman bersama beliau, para sahabatnya, kan kita nggak meragukan ya keimanan para sahabat. Yang Rasulullah katakan adalah generasi terbaik, bahkan ada yang dijamin masuk surga.
Maka para sahabat ini sampai-sampai mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Jadi kalau orang mukmin pasti akan diuji, akan dikenai musibah, dikenai cobaan sampai-sampai dia akan bertanya, ya Allah, kapan ujian ini berakhir? Ya Allah, kapan pertolongan itu akan datang? Saking beratnya. Maka ketika hidup kita itu kok rasanya santai-santai saja, rasanya lancar-lancar saja, itu berarti kita harus muhasabah. Ya Allah, kira-kira apa kesalahan saya? Apa maksiat yang masih saya lakukan? Apa kekufuran yang masih saya lakukan? Karena bisa jadi nikmat itu bukan tanda kesenangan Allah, bukan tanda cinta dari Allah, malah tanda kemurkaan Allah Ta'ala. Ketika Allah itu melancarkan dunia kita agar kita itu tetap tersesat, agar kita tidak mendapatkan hidayah. Tentu ketika kita itu mendapatkan musibah, tidak boleh gitu, ketika walaupun misalnya musibah itu menghapuskan dosa, musibah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, tetap tidak boleh meminta untuk mendapatkan musibah. Itu betul parang. Ya Allah, semoga saya sakit. Ya Allah, semoga saya kena musibah, itu tidak diperbolehkan. Jadi meminta musibah itu tidak boleh, tapi ketika dapat musibah ya tetap harus bersabar, tetap menerima. Karena Rasulullah mengajarkan di dalam doa beliau yang kita baca setiap pagi dan petang, Rasulullah menyuruh kita berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afa wal-afiyata. Ya Allah, aku memohon al-afa, rasa ampun, mohon pengampunan, memohon rasa maaf, dan al-afiyah. Afiyah itu adalah kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau Rasulullah minta keselamatan, minta kesehatan, minta kesejahteraan di dunia. Kalau Allah ngasih kesehatan, yang kita syukur, kita berterima kasih, dapat pahala. Kalau misalnya Allah malah ngasih musibah, Allah ngasih cobaan, kita sabar, kita nerima, juga dapat pahala. Ini ya, enaknya jadi mukmin, enaknya jadi orang Islam. Ketika sakit, ketika susah bisa dapat pahala, ketika senang juga bisa dapat pahala. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab menjenguk orang sakit di tengah malam. Ini boleh nggak? Boleh tidak? Ya, maksud kalau orang menjenguk orang sakit pas malam-malam jam 12, jam 1, boleh tidak seperti ini? Nah, kalau seperti ini tergantung. Kalau misalkan orang sakitnya itu memang butuh pertolongan, misalnya harus dibawa ke rumah sakit, atau misalkan harus diberi infus, harus diberi oksigen, ya kalau seperti ini nggak apa-apa, kita menjenguk dan menolongnya. Atau misalkan orangnya itu sudah dalam kondisi parah banget, ya sudah mau sakratul maut, ini sudah nggak bentar lagi meninggalnya. Nah kalau seperti ini ya nggak apa, nggak usah nunggu pagi, nanti nunggu pagi malah keburu meninggal. Boleh malam-malam sambil menemani. Tapi kalau misalnya orang sakit biasa, ya tentu kita menjenguknya di waktu yang sesuai, waktu yang tidak mengganggu istirahatnya,
orang sakit tersebut. Maka hadis ini menceritakan kisah salah seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Maka ketika penyakit Hudzaifah itu makin parah, maka kaumnya dan orang-orang Ansor mendengarnya. Jadi kaumnya itu dengar nih Hudzaifah ini sudah parah banget, ini bentar lagi mati, bisa jadi meninggal. Akhirnya pada saat itu masih tengah malam, lalu mereka menjenguknya, datang rame-rame ke Hudzaifah. Malam-malam itu juga. Kenapa? Ya tadi, ini Hudzaifahnya sudah mau meninggal. Maka kita itu ingin menemaninya sambil mentalkin. Jadi kalau misalnya kalau kita mendapati sedang menunggu orang yang sudah sakaratul maut, yang sudah mau meninggal dunia, maka kita banyak-banyak mentalkin mereka. Diminta membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, "Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka Hudzaifah itu lalu bertanya, "Sekarang waktu apa?" Kami menjawab, "Tengah malam atau sudah mau waktu subuh." Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari paginya api neraka." Ia berkata lagi, "Apakah kalian membawa kain kafan?" Kami menjawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Jangan berlebihan kafannya. Jika aku memiliki kebaikan di sisi Allah, akan aku ganti dengan yang lebih baik dari itu. Dan jika yang ada adalah keburukan, maka akan diambil secepatnya." Nah, ini kita lihat bagaimana sahabat Hudzaifah ini itu nggak takut mati, Pak. Para sahabat itu menyambut kematian. Bahkan ketika tadi sudah sakaratul maut itu masih diskusi, nyiapin kafan belum? Pernah gitu, Pak? Mendiskusikan kematiannya sendiri, bahkan mempersiapkan kematiannya sendiri. Ini kalau orang-orang sekarang yang pada takut mati, yang nggak mau mati, nggak akan seperti ini. Tapi sahabat Hudzaifah ini, karena dia nggak takut mati, tidak tersesat dengan dunianya, dia pengen cepat-cepat ke kampung akhirat, maka enak sekali mendiskusikan kematiannya. Ya, bahkan tadi sempat berpesan, "Kafanilah aku dengan pakaian-pakaian yang biasa saja." Kenapa kok biasa-biasa saja? Soalnya kalau misalnya mendapatkan kenikmatan di kubur, maka nanti Allah akan memberikan mengganti kafan itu dengan pakaian yang lebih baik. Tapi kalau ternyata mendapatkan keburukan di dalam kuburan, maka kafannya juga akan diganti dengan yang lebih buruk. Nah, ini hadis yang terakhir, hadis nomor 497. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang mukmin sakit, maka Allah menghapus dosa-dosanya seperti ububan, alat peniup api yang membersihkan karat besi." Maka di sini Nabi memberikan permisalan rasa sakit itu seperti api yang menyala-nyala, api yang panas, sedangkan dosa itu seperti karat yang ada di besi. Maka sakit itu seperti api. Api itu panas, menyakitkan, tidak enak. Akan tetapi sakit di api ini itu bisa membersihkan besi yang berkarat. Ya, besi yang semulanya jelek ketika dibakar, dipanasin, kemudian ditempa lagi, bisa jadi besi yang baru. Maka ketika besi itu dibakar, ya nggak enak.
panas, ya dipalu-palu kan nggak enak. Tapi hasilnya enaknya itu di akhir. Jadi yang semulanya itu jelek jadi bagus. Maka sama, ketika kita ditimpa rasa sakit, ketika ditimpa musibah, ya nggak enak. Sakit tidak ada yang enak. Badannya nyeri, kepala pusing, kaki loyo, makan nggak enak, makannya nggak ada rasanya, sering muntah-muntah. Nggak ada yang enak rasa sakit itu. Enaknya kapan? Enaknya di akhir, yaitu apa? Diampuni dosa-dosanya. Tapi ada syaratnya. Orang yang diampuni dosanya adalah orang yang bersabar, yang nggak banyak mengeluh. Karena mengeluh itu tidak akan mengurangi rasa sakit. Ketika kita sakit kepala, kemudian, aduh ini sakit banget ya Allah, kepalanya pusing banget. Apakah sakitnya berkurang? Kan sama aja. Ya. Ketika kita mengeluh, menggerutu, itu tidak akan mengurangi rasa sakit kita. Maka daripada mengeluh, lebih baik diisi dengan zikir, ingat Allah, ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dan semakin besar rasa sakit kita, ya semakin besar musibah yang kita terima, maka dosa-dosa yang dihapus juga akan semakin banyak. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan sakit yang sedikit, ya alhamdulillah, walaupun dosanya terhapus sedikit, tapi ya kita menderitanya sedikit. Tapi misalkan ketika mendapatkan sakit yang lama, sakit yang akut sampai bertahun-tahun, contohnya ya orang yang kena kanker, orang yang harus cuci darah, orang yang masih kena gejala jantung, orang yang kena stroke, penyakit-penyakit yang memang parah ya sampai bertahun-tahun penyembuhannya, tetap selama dia sabar, selama dia menerima dengan takdir Allah itu, maka selama dia sakit dosa-dosanya akan digugurkan. Jadi kalau setahun sakit, ya setahun itu juga dosanya akan digugurkan. Ketika dosanya sudah habis, maka akan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Man jama'a rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi inilah yang disebutkan oleh Salman itu sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang sakit. Jadi memang rasa sakit itu nggak enak. Rasa sakit itu menyebalkan, rasa sakit itu menyedihkan, membuat hidup kita nggak nyaman. Tapi di balik rasa sakit itu, ketika kita sabar, ketika kita menerima takdir yang Allah berikan, ketika kita bisa tabah dalam menjalani cobaan tersebut, maka itu bisa berubah menjadi pahala, bisa berubah jadi pengampunan dosa. Dosa kita yang menumpuk-numpuk, yang kita tidak bisa menghitungnya. Ini sama seperti kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, kita juga tidak bisa menghitung dosa-dosa yang sudah kita lakukan saking banyaknya. Maka insya Allah dosa-dosa yang setumpuk gunung itu bisa terhapus dengan rasa sakit kita. Nggih, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Pas sudah waktu masuk syuruk ya. 19. Jika ada salah kata, maka datanya dari diri saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu? Ibu? Oh, aplikasinya. Bagaimana aplikasi sabar itu? Nah, yang pertama tentu sabar itu harus menerima. Yang pertama, menerima apa yang Allah berikan. Nah,
Bentuk sifat menerima itu bagaimana? Ya, yang pertama jangan mengeluh. Kan ada sering ya orang sakit itu, wah ini kok saya sakit terus, nggak sembuh-sembuh, kenapa kok sakitnya rasanya nambah-nambah terus. Nah itu sangat seperti nggak boleh. Ya sakit-sakit nggak apa-apa, diterima, dirasakan, tapi jangan dikeluhkan terus. Kemudian yang kedua, tentu ketika sakit itu bersabar dalam masa sakit, yaitu mengisi rasa sakitnya dengan ibadah. Ya, bagaimana walaupun ketika sakit, ya kita tetap berzikir, mengingat Allah. Ya, sholatnya ya tetap sholat, tetap membaca Al-Quran sebisanya. Jadi yang penting bagaimana ketika sakit itu kita selalu ingat sama Allah, ya, bahkan berterima kasih sama Allah dan tidak menggerutu, tidak mengeluh terus. Bahkan jangan sampai kita memaki Allah, kita menyalahkan Allah, ya Allah kenapa saya kena sakit ini, ya Allah kenapa saya musibah ini. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Oke Pak ya? Jadi sabar itu yang paling penting, itu kita selalu ingat sama Allah dan tidak boleh mengeluh. Oh, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, bila tauhidillah wa ridwanillah, nun wal qalami ma yasasturu bisabil khairat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.